Bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, Teristimewa Kasih Bina di Lapas Kelas 2 Gorontalo. Marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti qaul ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Hamka. Dengan hormat para Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama tuntunan ilahi yang disampaikan oleh rekan kita dan pada Tuhan kami sampaikan. Terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti arahan Kasibina di Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama kita dihormati kita muliakan para bapak rahmatullah. Juga bersikap mulia bersama dengan kita di tempatnya. Menghormati pengurus berantam masjid, jamaah kita yang dibanggakan dan insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gereja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadirannya. Kembali kita bersua di tempat ini dalam serangkaian kegiatan yang tentunya menjadi program pembinaan di Lapas Gorontalo. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada kita besar Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan rahmat sahabatnya mengalir kepada keluarga beliau, para sahabat yang insya Allah sampai kepada kita di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bertahan Pak Ustaz Rahmat akan memberikan pencerahan buat kita semua. Kemarin saya ditawarkan opsi apakah hari ini ada kegiatan ceramah. Saya bilang akan kita berikan program. Nah, ini program kalau kita lewatkan. Kalau ada kegiatan seperti ini, ya bakal tidak mengganggu aktivitas kegiatan pembinaan lainnya, maka seluruh kegiatan itu wajib untuk kita jalankan. Yang tidak ada pekerjaan yang berat dalam yang berat di sini hanya ketika kita duduk di tempat ini bersila ada yang asam urat, ya tentunya mudah-mudahan cepat sembuh asam uratnya. Amin. Ya, doakan begitu. Doakan selalu kebaikan. Karena itu kan tidak ada yang disuruh pikul beras satupun. Kita hanya datang di sini untuk mendengarkan auxiliar, mendengarkan perjalanan dari Pak Ustaz. Ya mudah-mudahan. Dan tidak harus semua kita tangkap dari pencerahannya Pak Ustaz. Minimal ada satu poin dan poin inti yang paling penting yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Ya. Kalau mau tangkap semua menjadi pencerahan semua. Tapi alhamdulillah insya Allah begitu. Karena kemampuan manusia itu menerima ketika ada penyampaian atau ada arahan atau ceramah atau baca tidak akan mencapai secara keseluruhan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah mereka yang punya kelebihan yang mungkin lebih dari itu. Bukan tidak ada banyak, tidak sedikit. Makanya kalau kita sering nonton di YouTube, ya, di YouTube itu ketika melihat Ustaz Ali Hidayat, orang menghafal Quran, dia tahu sampai halaman berapa, sujud berapa, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk seperti itu. Dengan cara kita buat, dengan cara kita mulai ilmu, tidak ada yang terlambat. Hanya yang tidak ada ini adalah kemauan.
Kalau kemauan tidak ada, ya jangan termubah. Datang saja ke masjid itu berat bahkan. Gila. Kemudian saya mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, mari kita ringankan hati kita. Ya. Dengan hati kita ringan, maka kaki kita akan berjalan dengan sendirinya ringan. Dia datang ke tempat tempat memberkati. Kalau mereka, mari kita berpikir. Ya. Bukan majelis ilmu. Seperti itu Bapak. Apalagi tahun ini, bulan sekarang ini masih di dalam suasana bulan terakhir apa? Dimana bulan dimuliakan karena kelahiran Rasulullah SAW di bulan ini. Mari kita banyak bersama. Mari kita banyak selalu ya. Jadi juga dimuliakan. Ini real dong, ya latihan. Kapan lagi Bapak mau latihan sholat dua berjamaah di luar? Ya kecuali Bapak mau pergi ke sekolah-sekolah Islam seperti Al-Huda, ikut berjamaah buat di SD Al-Huda, di Madrasah Al-Huda, ada di sana. Ya. Nah, di sini kita diajak untuk kita latihan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh di sini, kalau insya Allah ketika keluar itu menjadi kebiasaan dan ketika berada di rumah kita tidak akan pernah meninggalkan kebiasaan kita. Kita akan selalu untuk ingat mau naik satu tombak di matahari, ya waktunya saya harus buat tinggal dulu semua pekerjaan. Dagangan semua tinggal semua buat. Karena kita biasa ketika itu kita tidak laksanakan atau mungkin agak lupa sedikit sudah terlewat matahari, rasanya kurang, tapi tidak ada masalah. Yang penting belum masuk waktu dulu, ya kira-kira 15 menit sebelum dulu Pak Ustaz ya. Kedua, semakin panas matahari semakin bagus. Tapi mungkin barangkali bagaimana Pak Ustaz semakin panas. Saya kira mungkin itu. Terima kasih semua Bapak sudah ditonton ini. Saya akhiri perakaman dari saya. Topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama arahan dari Kasih Binadib dan pada beliau disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita ikuti ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Rahmat Jabar SPD. Dengan hormat para bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum selaku Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo. Yang saya hormati segenap pengurus Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah. Yang saya hormati dan sama kita banggakan, saya muliakan seluruh peserta atau warga binaan Lapas Kelas 2 Gorontalo. Saya doakan insyaallah dengan segala kebaikan diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan dan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik masih di dalam lapas maupun nanti kalau sudah keluar insyaallah. Seluruh hadirin wal hadirat
pada sore hari ini kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini tak henti-hentinya memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan. Jadi nikmat Allah itu tidak pernah putus. Walaupun kita tahu syukur kita masih seringkali terputus-putus. Selawat serta salam kita curahkan kepada teladan kita, junjungan kita, cinta dan idola kita, kekasih Allah yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap salawat-salawat kita ini akan menjadi sebab di hari kiamat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak lapas yang untuk kesekian kalinya mengundang saya memberikan tausiah dan ceramah sejak tahun 2021 mungkin ya, saya tidak ingat, akan tidak salah saya ingat di musim corona masih pakai Zoom ya, dari ruang kalapas, dan sampai hari ini artinya ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa bertatap muka dengan warga binaan lapas. Yang kedua, saya sampaikan tadi waktu di ruang tunggu sama Pak Guru, kira-kira ini materinya apa? Sebetulnya saya banyak materi karena saya paling banyak ceramah itu kajian kitab. Jadi secara sistematis saya punya banyak materi, tapi karena ini berkaitan dengan Rabiul Awal, momen Maulid, nanti hari Rabu kan perayaan Maulid di sini. Terlepas dari ada berceramah atau tidak, saya hari ini insya Allah ingin menyentuh sedikit masalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya berangkat dari ayat dalam muqaddimah. Saya mengutip ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu. Jadi kepada kita semua, katakan kepada umatmu atas karunia dan pemberian Allah dan atas rahmat Allah hendaklah mereka berbahagia. Jadi kalau jamaah, bapak-bapak sekalian dapat karunia, pemberian, nikmat, maka berbahagialah. Ya, apapun nikmatnya, kesehatan, sembuh dari penyakit, dapat anak, dapat istri, dapat cucu, itu semua adalah nikmat. Ya, maka Allah minta untuk bergembira. Nah, sebagai bentuk kegembiraan kita, orang Muslim itu Allah minta untuk buat syukuran. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu perintah, kalau dapat nikmat dari Allah maka ceritakan. Bagaimana cara menceritakan? Buat syukuran. Jadi kalau nikmat pernikahan, cara menceritakannya lewat resepsi walimah. Begitu. Kalau dapat anak lewat akikah. Itu syukuran. Mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tapi secara khusus dalam ayat ini, setelah bifadlillah, Allah katakan khususnya apa? Wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Rahmat Allah di sini itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Beliau katakan yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ayat ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa? Dasarnya ayat lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah katakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau ya kepada umat manusia kecuali untuk menjadi rahmat bagi mereka. Artinya kelahiran Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Karena dia rahmat, maka wajib untuk kita berbahagia.
Rahmatullah artinya kasih sayang Allah. Rahmat dari kata rahimah, yarhamu, masdarnya rahmah, rahmatun atau rahmatan. Rahmat Allah berarti kasih sayang Allah. Rahmat Jafar, nah berarti kasih sayangnya Jafar. Nama saya Rahmat Jafar. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat, maka wajib kita berbahagia atas kelahiran itu. Itulah yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin di belahan penjuru dunia. Hampir semua, bukan cuma Indonesia yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, ya. Semua negara muslim memperingati. Wabil khusus di Mesir. Cuma caranya yang berbeda. Ya, tata caranya yang berbeda. Kalau di negara-negara Arab seperti Mesir, perayaan Maulid Nabi itu lebih ke pembacaan kitab. Mereka pelajari perjalanan Nabi dari dilahirkan sampai wafat, mengkaji namanya Sirah Nabawiyah. Kalau di Gorontalo mungkin lebih tertarik ke syair-syair, makanya ada syair pembacaan burda, ada pembacaan barzanji, syair-syair Diyaul Lamir. Itu yang nanti besok ada konser itu, ya, konser walimah, ya. Jadi itu mereka bacakan itu syair-syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena Gorontalo itu ketika Islam awal masuk, itu para ulama dulu, para sultan-sultan, para aulia dulu menemukan masyarakat Gorontalo itu lebih banyak, lebih senang dengan syair-syair. Persoalannya adalah syair-syair yang mereka baca adalah pujian-pujian terhadap setan. Pujian-pujian terhadap setan. Lalu supaya tidak menyinggung dan supaya dapat diterima dakwah para aulia, mereka tidak hilangkan tradisi memuji itu, tapi mereka isi kontennya diganti dari memuji setan jadi memuji Allah dan memuji Nabi Muhammad. Karena kalau dihilangkan tradisi memuji nanti tidak diterima. Yang datang kamar tiba-tiba kasih hilang trompet tradisi toh. Jadi misalnya seperti Sultan Amai, dia ulama besar, supaya terterima ini agama Islam, dia tidak rubah tradisi memuji, tapi diganti dengan barzanji. Makanya sampai sekarang 40 hari barzanji, kelahiran barzanji, malam resepsi, bukan malam resepsi, malam bakubas barzanji, ya, maulid barzanji. Kan itu sudah turun temurun, ya. Jadi tradisinya berbeda, tapi intinya sama, yakni ekspresi kegembiraan atas kelahiran sosok yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, kita biasa di luar saya Bapak Ibu, ya, padahal di sini tidak ada ibu-ibu, ya. Jamaah sekalian, dan memperingati Maulid Nabi dengan cara apapun selama tidak melanggar syariat, maka itu berpahala. Kalau ditanya siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad, beliau sendiri. Ada satu riwayat ketika beliau ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apa jawabannya? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu fihi. Saya berpuasa di hari Senin itu dua alasannya. Yang pertama karena itu adalah hari kelahiran saya. Hari kelahiran saya. Yang kedua, di hari itulah saya diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi di hari Senin. Makanya jamaah, Nabi saja mensyukuri hari kelahirannya, apalagi kita umatnya yang membutuhkan syafaatnya, ya. Cuma kalau boleh hari Senin berpuasa, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, Bapak-bapak hari Senin tolong berpuasa. Daripada misalnya, ya, mumpung di dalam tadi arahan dari beliau luar biasa, ya. Jadi sini ini kesempatan untuk melatih diri untuk berpuasa, melatih diri tahajud, melatih diri untuk sholat duha. Yang pasti sholat 5 waktu kan sudah terbiasa. Tapi yang sunnah-sunnah lain bagaimana? Ya, maka kesempatan untuk melatih diri di sini. Kalau keluar dari sini saya tidak yakin kondisinya akan berbeda pastinya, ya. Nah hadirin yang saya cintai dan saya muliakan, yang kedua, ketika ditanya siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi secara seremonial, maka jawabannya adalah seorang raja yang bernama Al-Muzaffar, Abu Sa'id Al-Kuburi. Beliau seorang penguasa besar, raja di daerah Irbil. Irbil itu adalah daerah selatan Irak, ya.
Beliau lahir kalau tidak salah 549 Hijriah lahirnya. Wafatnya saya tidak sempat tahu ya berapa tahun wafatnya. Cuma yang jelas beliau di tahun 500-an Hijriah itu merayakan Maulid Nabi, dan ini Maulid terbesar sepanjang sejarah. Tidak ada Maulid yang lebih besar setelah itu. Kenapa? Karena ini diabadikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian juga Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Waktu itu beliau kumpulkan seluruh ulama dan masyarakat, karena dia penguasa dan dia umarah, dia ulama. Sebagai raja juga dia punya keilmuan, ilmu agama, jadi ulama. Itu bagusnya kalau pemimpin tahu agama, ya. Yang susah kalau pemimpin jauh dari agama, ya, korupsi merajalela, ya, kezaliman dan seterusnya, ya. Amin kemana riba? Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena dia tahu agama, dia rayakan, dia kumpulkan semua rakyatnya. Tahu persediaannya, dia menyiapkan 5.000 ekor kambing, dia potong, dia panggang. 5.000 ekor kambing. Sedangkan kalau 50 ekor kambing, 100 ekor kambing sebanyak. Apalagi 5.000 ekor kambing. Bukan cuma DP ekor, DP daging-daging juga. Kemudian 10.000 ekor ayam. Dia tambah dengan 100 ekor kuda. Kuda itu makruh hukumnya, sampai yang makruh pun dia sembelih. Kemudian 300.000 makanan, 100.000 piring manisan. Jadi ini tolaga-tolaga ini kasih, mungkin cuma DP ekor orang punya nilai tolaga ini. Dia siapkan 300.000 dinar, ya, 300, mohon maaf, bukan 300.000, 300 dinar. Kalau 1 dinar itu dikonversi ke emas, 1 dinar itu 4,25 gram. Mungkin ada yang pernah ditambang di sini. 1 gram sekarang 1 juta. 1 dinar berarti 4.250.000 dikali 300, berarti harganya miliar. Mana ada peringatan Maulid Nabi sampai miliaran biayanya? Tidak ada. Maka ini sejarah memperingati Maulid terbesar. Ya, 300 dinar itu hanya dia bagi-bagikan kepada ulama. Dia sedekah dinar, bukan cuma rupiah. Ya, subhanallah. Penghargaan beliau terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi sebetulnya juga jangan menganggap cinta kepada Nabi hanya sebatas seremonial juga. Ya, yang penting coba maulid, coba antar kamar tolanya sudah, so masuk surga. Belum tentu. Ya, karena pembuktian cinta itu minimal ada 2. Kalau bicara maulid, bicara cinta, bicara kaidah. Ada 2 kaidah cinta, ya. Yang pertama adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan selalu menyebut nama orang tersebut. Ya, Masya Allah. Kalau bapak-bapak di awal pernikahan, ya, dengan sang istri yang tercinta, ya, Masya Allah, doakan sehat-sehat di rumah, ya. Pasti yang sering tersebut dari lisan bapak-bapak adalah nama istri, ya. Atau istri sering menyebut nama suaminya, sampai-sampai terbawa dalam tidur, ngigonya menyebut nama suami. Tutuluhu uli-uli mama, tiba itu ada teh tanggulan. Oh Joni, oh Joni. Masalahnya nama suaminya bukan Joni, Agus. Ya belum apa-apa kan Joni yang parah. Cuma suatu ini. Tapi intinya adalah orang kalau sedang jatuh cinta, pasti dia akan sering menyebut namanya. Oh, harusnya seperti itulah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad terekspresikan dalam bentuk sholawat. Jangan boleh salah paham nabi terus sebut nabi bukan nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bersolawat dalam sholat maka terbatas ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad, redaksinya lebih singkat. Tapi kalau bersolawat di luar sholat maka tolong ditambahkan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai bentuk adab kita kepada Nabi Muhammad. Sedangkan sama Pak Kasdin saja, ya, beliau manusia biasa sama dengan kita, cuma karena beliau punya jabatan, beliau juga lebih senior dari kita, dari saya misalnya, saya tidak berani menyebut nama langsung nama Pak Kasdin, mohon maaf, tidak mungkin. Nanti kalau
Kasdin, mohon maaf Pak Kasdin, pasti saya tidak beradab. Kalau saya ketemu dengan bapak saya, tamu Papa Latia, Fasrul Jafar, mau dunggawi Papa Latia, Fasrul, kira-kira apa yang mau terjadi? Dia main, Tima oleh, ya ada bu ya. Kenapa? Karena saya sebut langsung nama beliau. Sama orang saja tidak berani, apalagi kepada Nabi Muhammad. Maka Sayyidina itu artinya tuan, bapak, ya. Jadi pakai Sayyidina supaya beradab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Kalau kita sholat, tidak sah sholat kita kalau tidak menyebut kekasih Allah Nabi Muhammad. Tahiyatul barakat, asyhadu an la ilaha illallah, disandingkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Bapak cuma sebut asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, walaupun menyebut Muhammad di kata sholawat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena meninggalkan Muhammad pada kata syahadat. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, lalu Allahumma sholli, tiba-tiba handphonenya berdering, diangkat, halo, batal sholatnya karena meninggalkan menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Karena itu adalah rukun. Khutbah, alhamdulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Turun dari mimbar tidak sah. Tidak boleh sholat Jumat, hanya sholat zuhur. Kenapa tidak sholat Jumat Pak Ustaz? Karena khutbah tadi tidak sah. Kenapa khutbah tidak sah? Meninggalkan sholawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking tingginya kedudukan Nabi Muhammad sampai semua ibadah kita mesti ada menyebut nama Muhammad. Oleh karena itu harus kita sadar ya, ini yang orang rayakan lebih hari kelahiran ini manusia yang paling mulia. Sampai-sampai Allah menyuruh kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pasti semua hafal ini karena setiap Jumat dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba tahu Allahumma sholli ala Muhammad, terjemahannya apa? Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya tanpa terkecuali bersolawat kepada Muhammad. Allah dan seluruh malaikat tanpa terkecuali, mulai dari Jibril yang paling tinggi jabatannya sampai yang petugas-petugas paling rendah, itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, kirimkan sholawat kepada orang ini. Kepada siapa? Muhammad. Wasallimu taslima, dan berikan keselamatan. Jadi Allah menyuruh kita, perintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Jadi tanda keimanan seseorang adalah memperbanyak sholawat kepada kekasih Allah. Jadi jamaah sekalian, daripada kita mengucapkan yang tidak-tidak, coba pergunakan lisan kita, isi lisan kita, pembicaraan kita dengan sholawat kepada Nabi. Dan banyak-banyak bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Bertawasul itu cari keberkahan, ya. Urusan jadi mudah, perbanyak sholawat. Ekonomi lagi susah, perbanyak sholawat. So tidak jaga dapat kunjungan, mau telepon bagaimana keluarga seputus kontak, perbanyak sholawat. Allah yang akan kerahkan mereka untuk datang ke sini. Itu kekuatan sholawat. Kalau saya mau cerita, ada seorang sahabat, ya, tentunya saya dapatkan dalam satu riwayat. Seorang sahabat datang sama Nabi, dia bilang begini, wahai Nabi, saya kalau berdoa, 2/3 doa saya untuk saya, 1/3-nya untukmu. Nabi bilang, bagus, kalau kamu mau laksanakan, silakan. Lalu dia pikir-pikir ulang, dia bilang, wahai Rasul, begini, kalau saya berdoa 2/3 untukmu, hanya 1/3 untuk saya, berarti lebih banyak untuk Nabi. Nabi bilang, bagus, lanjutkan. Dia pikir-pikir lagi. Setelah itu dia bilang, wahai Rasul, begini, saya berdoa, semua doa saya untukmu, tidak ada lagi untuk saya. Artinya tidak ada Rabbana sholana, Rabbana Allahumma aftah lana abwaab, tidak ada. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Semua sholawat untuk Nabi. Apa kata Nabi? Komentarnya bagus. Baru-baru ada komentar, yakfika Allahu hammad dunya wal akhirah. Kalau begitu model doa, semua sholawat untukku, maka cukuplah Allah menjadi penjamin kehidupan duniamu dan penjamin kehidupan akhirat. Jadi jangan heran kalau mendapati orang kurang sholawat terus. Sebelum sholat sholawat. Habis sholat tidak ada doa, sholawat. Jangan bilang
So tidak jawab doa kan ini kurang sholawat terus. Orang ini Pak, memang dia tidak berdoa, tapi apapun yang terlintas di benak pikirannya pasti Allah kabulkan. Berdasarkan riwayat tadi kan. Jadi dia memang sudah tidak berdoa, ya Allah sehatkan fisikku, lapangkan rezeki. Tidak ada, cuma sholawat, tapi apa yang terfikir di benak pikiran pasti Allah kabulkan. Makanya sampai ada ulama yang membuat sholawat nariyah. Hafal sholawat nariyah? Pasti hafal. Mungkin namanya yang tidak hafal, tapi syair-syairnya lafaznya pasti hafal. Kita harus sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu. Sampai di situ saya skip dulu. Ini dahsyat terjemahannya, kalau tahu artinya pasti rajin berselawat. Ya Allah, saya kirimkan sholawat dan salam sempurna kepada kekasihmu Muhammad. Dengan kekuatan sholawat itu, semua masalah-masalah dalam hidupku terselesaikan. Dia tidak berdoa minta diselesaikan, tapi kekuatan sholawat menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Wa tanfariju bihil kurabu, semua kesulitan, kesempitan hidupku, ya, semua teruraikan, jadi lapang, yang sempit jadi lapang. Wa tuqda bihil hawaiju, semua kebutuhan-kebutuhanku terpenuhi berkat kekuatan sholawat. Wa tunalu bihil raghaibu, semua cita dan anganku terwujud. Itu arti dari sholawat nariyah. Maka berbanyak sholawat kayak sahabat tadi. Jadi bapak-bapak misalnya, ya Allah, ya supaya saya cepat selesai dari sini, ya berbanyak sholawat. Ya, ekonomi keluarga tetap terjamin walaupun saya di sini, berbanyak sholawat. Itu namanya tawassul. Nabi Adam, ya, tahu Nabi Adam? Tahu dari mana? Ada dari mana? Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, ketika diciptakan masukkan ke dalam surga, tapi merasa wah kurang sempurna kalau tidak ada pasangan, tidak ada istri. Akhirnya Allah ciptakan istri, lalu Allah perintahkan faqula minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, makan minum sebebasmu dengan istrimu, bersenang-senanglah, tapi tolong jangan dekati pohon ini. Lalu digoda oleh setan, fazalahuma syaitan. Digoda, Adam, akal-akalan Tuhan itu, coba ente makan itu DP buah, pasti ente mau kekal di dalam surga. Makanya disebut dengan buah khuldi, itu artinya kekekalan, ya. Khalidina fiha, khalid khuldi, kekal. Setelah dimakan, karena dia melanggar, terhempaskan dari surga, diusir. Ratusan tahun tersesat, memohon ampun kepada Allah tidak diterima. Satu ketika setelah dia membaca doa, dan doa ini tertua, doa tertua di dunia adalah Rabbana Zolamna anfusana. Ini karena doa ini sejak Nabi Adam sholat. Makanya kalau orang mau mengakui kesalahan sebagai mohon maaf warga binaan, perbanyak ya Rabbana Zolamna anfusana. Setelah baca Rabbana Zolamna anfusana, Nabi Adam sambung dengan Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu antaghfirli. Artinya gini, ya Allah, saya bermohon kepadamu, terima taubat saya, ampuni dosa saya berkat kebenaran Muhammad. Padahal ini orang baru 2 orang di dunia, baru dia dengan Hawa, tapi kok menyebut Muhammad? Allah bukan tidak tahu, Allah itu maha tahu. Cuma Allah ingin beritahu kepada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa Muhammad itu kedudukannya tinggi sekali setelah Allah. Maka Allah tanya, Muhammad, nama siapa yang kamu sebut tadi? Nabi Adam jawab, Adam, nama siapa yang kamu sebut tadi? Adam menjawab, Muhammad ya Allah. Dari mana kamu tahu nama itu sementara aku belum ciptakan dia? Adam menjawab, lamma khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku, kemudian engkau tiupkan rohmu kepadaku. Falamma rafa'tu ra'si, ketika aku pertama kali mengangkat kepalaku, pertama kali hidup, ra'aitu ala qawaimil arsy, saya melihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ada mengatakan tidak mungkin nama ini bukan nama orang penting kalau tidak bersanding dengan namamu yang maha agung.
pasti dia orang mulia. Maka Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad. Sejak itulah Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam karena menyebut nama Nabi Muhammad. Jadi jamaah sekalian, berbanyak bersolawat. Lagi bakarnya Allahumma sholli, lagi bacuci Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Ustaz, bukan capek, bukan bosan, dari pagi sampai sore sholawat terus. Boleh tidak zikir lain? Boleh. Artinya jangan sholawat terus juga, ada zikir-zikir lain. Zikir apa yang paling bagus? Afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi babel, daripada balik yang macam-macam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang lewat babel ke sana, ada orang lewat, la ilaha illallah. Nanti dari babel ke sana itu. Oh jangan boleh la ilaha illallah, pada pitoluing. Ya mau ingat dia karena kalimat la ilaha illallah. Jadi itu satu ya. Dan yang terakhir, bukti cinta, kaidah cinta adalah laukana hubbuka sholihan la ataqtahu. Andaikan, kata Imam Syafi'i, andaikan cintamu itu benar, jujur, maka pasti kamu akan loyal dan taat kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Sesungguhnya orang yang sedang jatuh cinta akan sangat taat kepada orang yang sedang dia cintai. Nah, kalau kita cinta benar kepada Nabi Muhammad, pasti kita kerjakan sunnah-sunnahnya. Minimal kalau mau masuk di masjid, sholat tahiyatul masjid. Sebelum duduk, kalau sudah duduk, so hilang kesempatan tahiyatul masjid. Jadi kalau batu puasa jangan duduk, supaya dapat keutamaan tahiyatul masjid. Ustaz, waktu tinggal 2 menit, mana dahulukan tahiyatul masjid atau rawatib qobliyah? Langsung qobliyah, dengan sendirinya Anda dapat tahiyatul masjid dengan syarat tidak duduk dulu. Ya, jadi jangan bingung. Mau tahiyat nanti tidak dapat qobliyah, qobliyah tidak dapat tahiyat. Sudah tidak usah bikin apa-apa, lebih rugi lagi. Jadi langsung qobliyah. Dengan qobliyah Anda dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau kesempatannya panjang, tahiyat 2 rakaat, setelah sholat sunnah 2 rakaat wudu, kemudian setelah itu qobliyah 2 rakaat. Qobliyah ba'diyah. Malam usahakan tahajud. Mohon maaf kalau tadi Pak Haji Kasdim sampaikan di sini kan tidak disuruh Bapak Jeko, tidak disuruh Bapak Pikul, para satu poli. Jadi ringan sekali bekerja di sini. Usahakan bangun malam. Lebih awal tidur, lebih awal bangun malam. Dan sebaik-baik sholat malam adalah sepertiga terakhir. Sepertiga malam itu dimulai dari jam 7. Jam 7 sampai jam setengah, katakanlah jam 4 atau setengah 5. Jam 7 sampai setengah 5 dibahagi 3. Bahagi 3 saja. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir kurang lebih jam 2 berarti. Nah, itu yang paling bagus untuk bangun, sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu, sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat 2 rakaat, sholat tahajud. Setelah itu tutup dengan 3 rakaat atau 1 rakaat witir. Tapi amalkan tips yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Khawatir tidak mau bangun malam, bapak-bapak sholat witir saja sebelum tidur. Lebih ringan itu. Sebelum tidur kan sholat isya, kemudian ba'diyah, sebelum tidur 1 atau 3 rakaat atau 5 rakaat, pokoknya yang ganjil sampai maksimal 11 rakaat, itu paling maksimal. Nah, 3 rakaat sebelum tidur, kemudian begitu bangun tidur, ya tahajud, setelah tahajud tidak witir lagi. Ya, jangan berpikir witir lagi, karena witir sudah didahulukan. Ya, karena banyak orang berpemahaman witir itu harus di akhir. Tidak, akhirnya dia sudah witir ulang. Padahal Nabi katakan la witroni fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Sunnah apa lagi? Baca Quran. Bapak-bapak kalau tidak membaca Quran di dalam sini, saya pastikan di luar sana pasti lebih tidak bisa baca Quran lagi. Yang sudah bisa baca Quran, yang belum baca Quran usahakan bisa baca Quran keluar dari sini. Karena ada pembinaan. Ya, baca Quran. Pahala yang paling enak dihitung itu baca Quran. Kalau sholat sampai hari ini kita tidak tahu. Tapi kalau baca Quran Nabi sudah kasih informasi. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka Allah kasih 1 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, kata Nabi. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap huruf dikali 10. Jadi kalau alif lam mim 3 huruf kali 10, 30 pahala. 1 huruf dari Al-Quran ada apa Ustaz? Ada 1 ayat 1 huruf. Contohnya huruf Qaf 1 ayat, Nun, apa lagi? Shod, itu 1 huruf. Baca 1 huruf Shod saja itu sudah dapat paham. Tapi jangan boleh habis ini salah paham. Ustaz, alhamdulillah saya tiap hari baca Quran. Oh bagus. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
umrah. Sadaqallahul azim. Pak Imam mau nawi itu Pak Ustaz daripada TWP nombor dia. Maksudnya berarti duit mau bak kumpul 30 bahan. Dia mau alon gagak. Wasali punya buat tiba itu alif lam ra. Sabila data surat tuh pada mau tiba itu alif lam ra. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak-bapak sekalian baca Quran, ya. Karena baca Quran ini adalah terapi untuk hati kita. Orang kalau jauh dari Al-Quran akan semakin berat membaca Al-Quran. Tapi kalau dekat dengan Al-Quran ringan dia baca Quran. Makanya kalau baca Quran pasti setengah jam selesai tidur. Karena besar sekali tantangannya. Sehingga kalau baca Quran itu tipsnya Qurannya di depan, jangan begini. Paling cepat ngantuk kalau begini. Saya pengalaman menghafal di pesantren saya 6 tahun, S1 saya menghafal 5 juz juga di S1 syarat dapat ijazah, 5 juz dari S2 saya di Jakarta juga Syarifidatul dapat ijazah. Ya, jadi pengalaman menghafal kalau begini pasti cepat tidur. Tapi kalau begini setara, insya Allah coba dipraktekkan nanti sebentar. Tidak cepat tidur, ya bisa bertahan sampai 1 jam. Saya kira mungkin itu ya. Jadi praktek sholawat kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi adalah bukti daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak sedikit orang menganggap dengan menghadirkan tolangga, toyopo, kolombengi, sukade macam-macam ini sudah situ DP cinta, padahal belum. Ya, itu hanya sekedar seremonial. Pembuktiannya adalah dalam bentuk gerakan dan perbuatan. Terima kasih Pak Haji Kasdi, terima kasih Pak Guru, juga MC kita hari ini, dan untuk seluruh warga binaan. Pokoknya tidak hati-hatinya saya doakan insyaallah dengan kebaikan, kesehatan, keafiatan dan keistiqomahan. Dan mari kita tutup dengan doa. Kita sempurnakan majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك وبحق محمد صلى الله عليه وسلم أن تعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن تفتح علينا أبواب الرزق وباب الخير وباب النعمة وباب الصحة وباب القوة وباب السلامة وباب العافية وباب البركة وباب المغفرة وباب الجنة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.